Mesti do seneng kabeh ta. Pakai anggrek iki dadi panitia aku mesti melu rene. Engko nek aku melu Om Siono gelem jajakke lho. Wis tenang wae to. Ya, Blek. Apa yang kamu minta pasti tak tukokkan. Oh, apian ta, Blek? Kowe iki malah do ngopo, Je? Apa to? Arep pasan dadi panitia. Ayo dadi panitia wae kon jajakke. Aku nek menjajakke kowe iki iso, Rin. Ha engko di pertengahan jalan iki nek ngelak bareng nek jajan mimik to. Ora wangun. Yang wangun kan laki-laki. Naktir. Traktir. Biasane nek karo aku sing traktir aku. Alasane dompete keri. Aku lemu kok. Apa hubungane traktir karo lemu? Hah? Lemu kan aku wis ora ngelih turut dalan. Gak dedet ora Om ki arep jajakke aku. Rin tak kandhani. Aja percaya karo omongane Om Siono. Om Siono ki omong janji-janjine manis. Ayo wong aku mbiyen pegawe pabrik gula kok. Ra manis. Nanti ora dirubung semut ya, Blek. Ora dirubung semut, aku wis positif kencing manis kok. Oh lah. Tenang kok, tenang. Nek ngonten Om Siono purun mboten ngancani tumbas perlengkapan nggih susur sungai ne. Siapa takut? Wis nek ro kowe tetep tak Oke, Blek. Purun nggih. Angsal nggih. nesu. Cemburu. Ya kono nek arep tuku kono. Ya. Oh iya. Mampir jajan ya, Om. Tuku oleh ning ora mampir-mampir. Alah lek nggo mampir ya apa? Ora ndedet Ora tok ndedet, mampir. Ya. Kon nggih, Blek. Ya, nek ora mampir-mampir tenan lho. Dah keliling-keliling kampung sini istirahat dulu mau. Monggo. Iki mau udah ngopo kok teng kludhek ya? Ora cetha. Injih. Kalau ini yang pemiliknya Wedang Rundini Iya, Bu, tapi ini tutup. Rencananya besok ya kalau itu omahe sing sana sing cedak sungai itu sungainya sudah ditata mau pindah mau dodolan di sana. Mau jualan di sana, Bu. Yang di Tegalrejo Ya, ini itu karena, ya. nah jenenge ditoto itu kan mesti mempunyai tujuan toh Jing, Mas, gitu ya Mbak. Itu semua tujuannya kok ada penataan sepanjang sungai menio tentunya ada harapan-harapan tertentu sing biar bagaimana sungai meniko. Monggo. Ya, saya ya. Jadi dengan penataan sungai ini kan nanti yang jelas yang sungai yang tadinya kumuh, orang buang sampah sembarangan. Tadi yang katanya ada ikan apalagi dan lain-lain itu yang Bapak bilang tadi. Itu kan sudah nggak ada lagi jadi bersih. Dan itu nanti bisa jadi tempat untuk wisata. Jadi bisa sumber ekonomi juga Iya, nantinya, sumber ekonomi untuk karena warga. orang tadinya nggak mau datang karena lihat di situ sampah, tapi ketika jadi indah bisa untuk bercengkerama dengan keluarga, mereka pada datang di situ. Akhirnya ada warung, ada itu. Jadi istilahnya menggeliat ekonomi yang ada di wilayah situ, salah satunya itu, dan juga tempat untuk tujuan wisata yang baru. Jadi tidak di tempat yang lain, artinya dengan banyak wisatawan yang datang ke situ mungkin untuk pertama warga lokal dulu, nanti kan lama-lama bisa jadi bagus ya. Apalagi mungkin ditata dengan rumah-rumah yang berwarna-warni, mungkin makin cerah lagi, dan anak-anak muda kan suka ya kalau ada Dan katanya saya tadi ngobrol-ngobrol bisik-bisik sama Mas itu katanya mengembalikan fungsi sungai, ngaten sih Mas. Nah, salah satunya itu ya. Fungsi sungainya. Jadi sebetulnya kalau sungai itu kan fungsinya sebagai ruang publik. Ruang publik itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja untuk kegiatan yang istilahnya positif. Syukur-syukur nanti bisa bermanfaat bagi ekonomi tadi yang disampaikan Bu Riri. Nah, sedangkan kondisi di lapangan itu kan tadi disampaikan banyak limbah-limbah yang masuk. Kemudian tidak punya akses dan sebagainya. Lah, penataan ini paling tidak nanti dengan buka akses 3 meter tepi sungai, itu nanti kalau ada keadaan darurat misalnya, ada kebakaran walaupun nggak kita inginkan ya itu, nah itu nanti mobil bisa masuk, kemudian ambulan bisa masuk. Dan juga ketika orang gawene barber neng sungai, ketika itu menjadi jangan kan rodo ringgo gitu lah. Wah, ki wong paes do disopo kok wis diguwangi anu. Misalkan wis dadi neng kali ka river lah, itu nanti misalkan sudah ditata gitu Pak Sigit, kalau misalkan ada warga yang membuang sampah ke sungai itu ada tindakan enggak, sanksinya ada enggak gitu loh.
Kalau di aturan kan memang ada sanksinya nggih Bu Riri terkait itu. Jadi namun pada tahapan perencanaan itu kami lebih mendekatkan pada membangun kesadaran. Artinya pada saat sebelum ditata itu kan prosesnya cukup lama. Karena penyadaran kepada mereka, pencerahan kepada mereka, jadi sebetulnya sungai itu bisa berfungsi baik, itu memakai waktu intinya. Itu proses juga. Dan menikah nanti nun sewu kalau misalnya ditata itu kan tentunya yang ada anggarannya kan dari juga pemerintah Iya. Memang itu anggaran dari daerah, kota atau mungkin. Kalau itu kota ya Pak ya? Jadi Bu Riri ada beberapa skema dan itu diatur di Undang-Undang 23 terkait kewenangan. Jadi kalau satu wilayah kecamatan itu luas kumuhnya kurang dari 10 hektar, itu ditangani dengan APBD kota. Kalau antara 10 hektar sampai 15 hektar besar, ya, itu nanti di kemudian lebih dari 15 hektar itu nanti pemerintah pusat ya. Lalu untuk menjadikan itu kan beberapa stakeholder dinas terkait kan yang ikut berjuang atau ikut dinas terkait mana saja yang mungkin bisa secara langsung itu atau mungkin juga misalnya ada daerah kampung sing nun sewu mempunyai ide wah ini apa ini dia mereka lapornya atau minta saran juga kemana itu? Iya tadi masalah lingkungan juga berhubungan dengan dinas lingkungan ya Pak ya. Nah masalah pembangunannya ada di PU gitu. Jadi kalau nanti masalah bagaimana bisa untuk kalau misalnya ada emergensi dan lain-lain itu komunikasinya dengan dinas BPBD atau dinas kebakaran. Jadi memang ini kerjasama dengan banyak stakeholder. Kalau selama ini ada ide dari masyarakat atau biasanya tetap dari pemerintah sendiri wah kita digawe atau mungkin kalau ada di sekelompok komunitas masyarakat di situ yang sudah mulai menyadari bahwa pentingnya bersihnya sungai terus mereka membentuk komunitas kemudian melaporkan wah ini ada stimulan-stimulan khusus ini kok ada nggak? Jadi kalau dari perencanaan itu memang kebetulan di 3 sungai Jogja, Code, Winongo sama Gajah Wong itu sudah ada komunitasnya. Code itu ada Pemerti Code, di Gajah Wong ada Forsidas, kemudian di Winongo ada FKWA. Nah mereka itu sudah punya konsep sebetulnya. Jadi pemerintah tinggal mendorong saja. Misalnya di Winongo itu ada konsep waterfront area. Jadi memang sungai menjadi halaman muka. Kemudian memang masyarakat di penggal-penggal tertentu mempunyai ide, oh ini mau jadi wisata air, ini mau jadi tempat bermain dan sebagainya. Kita tinggal mendorong saja, kita tinggal mendorong saja terkait dengan sarana prasarana yang kemudian dibutuhkan. Nah nantinya misalnya iso termasuk pentas-pentas seni budaya bisa dilaksanakan di. Oh bisa. Karena memang ada beberapa tanah yang masih belum dihuni, itu kemudian dengan dinas pertanahan itu memang kemudian diambil sebagai ruang terbuka atau kemudian fasilitas umum. Nah, di situ gitu. Betul. Berarti kalau itu kan dikatakan fasilitas umum ya Pak. Misalkan saya nih mau jualan wedang ronde di situ, itu nyen sewu gratis mboten Pak? Itu biasanya nanti komunikasinya dengan komunitas. Mau bagaimana pengelolaannya, sistem pengelolaannya membutuhkan biaya untuk pengelolaan, pemeliharaan, jalan bersihan ya mungkin bisa komunikasi di situ tentunya. Tadi rembukan piye. Ini yang jelas kan dengan ketika itu resik wong kan do teko dhewe ning ngono. Lah ya nek teko rasah ngiklanke wong mesti do teko dhewe ning ngono kuwi. Yo laris le dodol. Nah, engko kanca-kanca do. Tentunya kalau di pinggir sungai ya pemandangannya lebih indah tentunya. Wah. Indah dan menyegarkan gitu. Nah, kita tunggu dengan lagu dulu ini mau saya pentaskan pas nanti di tengah sungai Gajah Wong, jadi kita lihat dulu. Monggo bagaimana persiapan mereka Mas Giti. Monggo Mbak Sintia.